Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Rintasari, NIM 195231322 dari Perbankan Syariah kelas 3H. Di sini saya akan menyampaikan hasil resumen saya. Materi yang pertama yaitu murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam hal ini, calon pembeli dapat memesan kepada seseorang untuk membeli suatu barang. Kedua belah pihak membuat kesepakatan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan dan tambahannya. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang berada di tangan pemesan. Dasar hukum dari murabahah yang pertama, Al-Quran. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dasar hukum yang kedua yaitu hadis yang artinya dari Suhaib Al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara sungguh, mukhorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Operasional murabahah. Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya, si penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan angsuran sesuai kesepakatan bersama. Terdapat beberapa perbedaan utama antara jual beli murabahah dengan pembiayaan konsumen. Yang pertama, harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga sesuai situasi pasar. Sedangkan margin keuntungan murabahah bersifat tetap sehingga harga jual tidak boleh berubah, jadi harus sesuai harga yang telah disepakati. Dan yang kedua, akad murabahah adalah akad jual beli di mana diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barangnya berupa harta yang jelas harganya. Yang ketiga, dalam hal utang nasabah, hutang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah harga pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya, terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank syariah. Yang kedua, jika bank syariah menerima permohonan tersebut, bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang. Bank membelinya atas nama bank sendiri dan membelinya harus sah dan bebas riba. Dalam hal ini, bank harus jujur tentang harga barang kepada nasabah. Yang ketiga, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga beli plus margin. Nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang keempat, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad atau perjanjian tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam jual beli, bank boleh meminta nasabah untuk menyediakan dan membayar uang muka pada saat menandatangani kesepakatan awal untuk menghindari cedera janji nasabah. Dalam akad murabahah, apabila bank mendapatkan diskon pembelian dari pemasok, harga pembelian adalah harga setelah didiskon dan diskon adalah hak nasabah.
Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembiayaan tepat waktu atau lebih cepat di waktunya yang telah disepakati, bank boleh memberi potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Rukun murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga. Dan yang ketiga, sighat atau ijab dan qabul. Serah yaitu ijab dan terima yaitu qabul. Syarat-syarat dari murabahah yaitu yang pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembeli dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Materi yang kedua yaitu jual beli istisna. Jual beli istisna menyerupai jual beli salam. Namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim istisna pada lembaga perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Dasar hukum istisna. Mazhab Hanafi menyetujui dasar hukum istisna karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas tanpa ada keberatan. Dan yang kedua, dalam syarat dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga, istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan tertentu mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Operasional istisna. Syarat utama istisna adalah sama dengan pembiayaan salam, yaitu spesifikasi barang dapat ditentukan dengan jelas. Umumnya, pembiayaan istisna dilakukan untuk membiayai pembangun konstruksi. Melalui fasilitas istisna, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi barang dan kualitas work in process tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produk gagal, maka pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain. Setelah barang tersebut selesai, maka produk tersebut statusnya menjadi hak milik dari bank tersebut. Pada saat itu, nasabah telah mencari potensial purchaser dari barang tersebut, kemudian menghasilkan skema berupa istisna wal murabahah jika diteliti, istisna wal ijarah jika disewakan. Bank memperoleh keuntungan dari selisih istisna dengan harga jual. Rukun dan syarat dari istisna. Rukun istisna yaitu yang pertama, orang yang berakad yaitu mustahni atau pembeli dan syani yaitu penjual. Yang kedua, objek yang diakadkan. Yang ketiga, sighat atau ijab dan qabul. Adapun syarat dari istisna, yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi
berakal, bercakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, syani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan syani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Yang keenam, masynu atau barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang ketujuh, barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan. Ketentuan umum istisna. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Istisna paralel. Dalam sebuah kontrak istisna, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontrak untuk melaksanakan kontrak tersebut. Kontrak baru ini disebut istisna paralel. Fatwa DSN Istisna, Fatwa tahun 2000 tentang jual beli istisna, dan Fatwa tahun 2002 tentang jual beli istisna paralel. Materi yang ketiga yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjualnya. Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon, namun dalam transaksi ini lebih berkualitas harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah tersebut secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Bank menjual secara tunai dari nasabah ditambah pembiayaan talangan. Sedangkan bank menjual secara cicilan berarti kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati tidak dapat Dasar hukum salam ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan yang kedua hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dan buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditepati. Salam mempunyai syarat utama, yaitu barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, mutu, dan jumlahnya. Salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang berakad yaitu muslam atau pembeli dan muslam ilaih yaitu penjual. Adapun syarat orang yang berakad harus balik dan berakal. Yang kedua, objek akad dalam jual beli salam yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya, dan jelas waktu penyerahannya ketika akad berlangsung. Jadi pembayaran dilakukan pada waktu akad karena jual beli ini bertujuan untuk membantu pedagang yang tidak mempunyai modal. Yang ketiga, sikhat atau ijab dan qabul. Pada ijab dan qabul haruslah dengan penyerahan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Ketentuan umum salam yaitu pembelian hasil produksi
Harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harum manis, kualitas sangat bagus dengan harga 5.000 per kilogram akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang ditemui cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau barang yang sesuai dengan pesanan. Cukup sekian hasil resumen yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.